92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum. Lupa pakai headphone-nya ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita di program acara Apresiasi Budaya Lokal akan mengangkat topik terkait dengan dari online ke aksi nyata, peran organisasi mahasiswa UT di masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira pembahasan kita kali ini sahabat budaya? Kita sudah bersama melalui Zoom, ini kedatangan di studio sahabat budaya ya. Narasumber kita yang cantik-cantik jelita. Beliau adalah Ketua Umum Ormawa UT Makassar. Ada Kak Ade Islamia Mahsar Kahil. Iya, Kak Ade. Halo semuanya. Halo semuanya. Ini Kak Ade atau Kak Islamia atau Kak Mahsar atau Kak Kahil? Nama lengkap tuh Kak. Nama lengkap ya. Ade aja ya, Ade. Ya, boleh, Kak. Oke. Kak Ade, dan yang selanjutnya ada Sekretaris Umum Ormawa UT Makassar, Kak Fitriani Ismail. Hai Kak Fitri. Halo semuanya, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau kita berbicara tentang Ormawa dulu, Ormawa itu apa sih sebenarnya? Ormawa itu singkatan nih Kak. Iya. Organisasi mahasiswa. Kalau ada UT Makassarnya, Organisasi Mahasiswa Universitas Terbuka Makassar. Oh iya, ngerti saya, ngerti. Nah,
Kita tanya-tanya dulu nih, apa yang membuat ini kita memilih kuliah di universitas terbuka dibanding kampus konvensional? Mm-mm. Yang pertama karena perkembangan zaman, Mm-mm. terus karena melihat juga bagaimana ini kita jadi mahasiswa tidak hanya pendidikan, tapi harus punya skill di luar itu, pendidikan formal. Jadi kalau di UT itu kita akan lebih terdorong lagi untuk bagaimana kita bisa jadi mahasiswa dan juga bisa jadi pekerja gitu, Kak. Oke, seperti itu. Nah, apa banyak yang menganggap kuliah online itu pasif ya. Terus kalau dipikir, oke, menurut Anda nih, apakah benar demikian nih kalau kuliah online itu pasif? Kalau saya sendiri tergantung dari pribadi mahasiswanya ya Kak. Iya, iya. Karena secara kita tahu kalau di UT itu kebanyakan atau mayoritasnya itu mahasiswanya online dan pekerja. Jadi menurut pengalaman aja nih Kak, karena Iya. saya pribadi juga bekerja dan beberapa teman saya juga banyak yang bekerja dan mereka tergabung di dalam UT. Nah mereka ini ada yang pasif dan ada juga yang aktif. Nah yang iya, pasif iya. ini mereka kebanyakan yang bekerja Kak. Kadang karena keasikan kerja akhirnya terlena. Dia lupa kalau lagi kuliah Kuliah, Kak. iya, benar. Soalnya kan kalau UT itu setelah 2 bulan belajar online, Iya. tutorial online, tiba-tiba ujian. Iya, Nah iya, kayak benar. gitu. Nanti pada saat notifikasi kalau mereka ujian, baru sadar kita nggak ikut tuton nih kemarin. Iya, jadi kelewat Kak. Terus kalau kami yang aktif, nah salah satunya yaitu mengikuti organisasi. Iya, karena kebanyakannya mahasiswanya online. Nah kita nih berinisiatif nih, gimana ya supaya kita bisa aktif juga merasakan kegiatan-kegiatan kampus. Nah akhirnya kita gabung di Ormawa. Begitu ternyata ya, benar-benar. Nah, ini seperti apa sebenarnya peran organisasi mahasiswa di universitas terbuka yang mungkin belum banyak diketahui publik? Kalau perannya dari internal sendiri dari kampus, kita melaksanakan banyak banget nih program yang sudah disediakan oleh kampus dan Iya. sudah direncanakan oleh Ormawa itu sendiri. Iya. Dan juga Fit, bagaimana Fit? Kalau sebenarnya kalau peran yang paling kelihatan Iya. terutama di masyarakat itu sebenarnya kami lebih condong ke bagaimana memberdayai SDM yang ada. Karena kita tahu ini universitas terbuka, mahasiswanya ada di penjuru daerah, Iya, tapi iya. karena tidak adanya ruang lingkup untuk bagaimana bisa bergerak, jadi adanya organisasi ini mendorong lah bagaimana ini mahasiswa bisa kelihatan ke masyarakat, masyarakat tahu ini universitas terbuka apa, kuliah online bagaimana, Iya. dan juga ada gerakan-gerakan di baliknya yang ya cukup bermanfaat seperti program-program dari kepedulian sosial dalam hal sumbangsi, Iya betul. bencana alam kemarin kita adakan Kak ya. Iya betul. Dan banyak lagi program-program lainnya ya Fit yang mungkin berdampak kepada masyarakat juga. Oke, begitu. Apa saja program unggulan organisasi mahasiswa universitas terbuka yang langsung menyentuh masyarakat nih Kak? Kalau kemarin program kami yang menyentuh masyarakat itu secara langsung Anjang Sana ke Panti Asuhan Iya. dan juga beberapa program sosial lainnya. Kemarin kami menyelenggarakan donasi untuk korban bencana alam di Aceh dan sekitarnya. Iya. Ya kami menghimpun dana dan juga menghimpun bantuan dari mahasiswa dan seluruh masyarakat umum. Dan kemarin itu total dana yang berhasil terkumpul ada sekitar 1.500.000-an Kak. Dan selain itu ada popok, ada makanan dan baju-baju itu semuanya diserahkan ke Auri untuk penyalurannya. Kami tidak salurkan secara langsung ke lokasi yang yang terdampak, tapi kami meminta bantuan Auri untuk menyalurkan itu Kak, karena kemarin kami sudah komunikasikan juga sama pembina untuk penyalurannya itu melalui Auri. Oke, seperti itu. Bagaimana cara mahasiswa UT atau Universitas Terbuka membangun solidaritas dan kerja tim meskipun tidak selalu bertemu secara langsung?
Nah itu dia. Itu agak susah ya. Agak susah ya. Tantangan. Tantangan. Karena itu kayak kembali ke diri masing-masing. Jadi Iya. sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ormawa ini, Iya. sebenarnya mereka sudah punya latar belakang atau visi misi mereka masing-masing. Yang sebenarnya itu tujuannya itu sama. Mereka Sama itu ya. mau membangun relasi, mau juga bermanfaat bagi masyarakat, Iya. mau juga dikenal sebagai mahasiswa yang aktif untuk kegiatan-kegiatan di lingkungannya sekitar. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, ya mereka punya fondasi visi misi yang cukup hampir sama untuk bergabung di organisasi ini. Karena kalau misalnya dia sudah terjun ke UT Makassar, ya konsekuensi yang paling memungkinkan Iya. kita untuk bisa berbaur itu hanya untuk Waktunya saja. Iya, meluangkan waktu. Jadi ini memang harus memang luangkan ke waktu di Iya. supaya juga gimana di terasa tong itu kebersamaan kah? Toh? Walaupun terhambat jarak. Iya. Ya, terhambat Akal-akalan oleh saja dulu jarak tidak mengenal yang namanya kebersamaan. Betul. Asik. Oke, dan kalau kita membahas tentang perbedaan pendekatan organisasi nih, apakah ada perbedaan pendekatan organisasi mahasiswa UT dibanding kampus tatap muka? Nah, kalau itu Ya. sih signifikan ya Kak, karena Ah. kalau di kampus konvensional seperti kampus-kampus pada umumnya itu berbeda dengan UT karena Beda, Di. mahasiswanya itu kalau dia konvensional ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman. Nah, ini kita ketemu sama laptop. Masih pagi-pagi itu Dah. web ke orang. Ya. Dede, ya Allah, itu yang menjadi sebenarnya tantangan bagi kami selaku Ormawa dan juga seluruh pengurus-pengurus dan stakeholder dari UT Makassar yang dimana kita mau gabung ini mahasiswa. Iya. Kita mau ikutkan mahasiswa, kita harus libatkan mahasiswa dalam kegiatan kampus. Tapi yang menjadi tantangan besar adalah mahasiswanya online. Bahkan banyak orang bilang mahasiswanya gaib. Tidak terlihat, tidak terlihat. Tapi tiba-tiba Padahal ada. Tapi tiba-tiba wisuda. Tiba-tiba wisuda deh. Pakai toga. Iya. Jadi sama jika dibilang itu kuliah ekstensi ya? Iya. Kalau dan pendekatannya kami supaya kami bisa dapat mahasiswanya itu atau bisa guide teman-teman untuk bergabung di Ormawa melalui sosialisasi dan melalui sosial media. Sosial media itu kunci utama dari kami. Branding sosial medianya branding harus dipermantap. Oh ya. Jadi rajin-rajin mentungki ini eksis di Iya. di Instagram, Iya. media sosial. Kadang kalau misalnya ada yang ketemu langsung bilang tidak sesuai sama media sosial, enggak apa-apa. Enggak apa. Itu adalah bentuk, adalah skill yang ini dari memang organisasi. untuk menarik yang namanya ikut bergabung kan? Iya. Kayak apa gunanya itu ini bilang aplikasi-aplikasi. Itulah gunanya. Jadi kalau dibilang tidak sesuai, memang kenyataannya diciptakan seperti itu kan? Untuk membranding. Itu Itulah ya, skill yang membangun branding benar sekali. Oke, paling kalau gitu sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu di. Oke. Mengingat dai najeng
dicipta si pak dua buang ge pamati patentui minasa atiku lori idi dua ati pasing ke rumah masih di ride cengeng tu dan nasa jangi kare bata magapi kaan kama duta tongeng moga adata manasaga janjita aja tapat ajanga maita narekoniata mailo madicen tupuni bola tudangku aja taring kalina ada tau salian tak naatita mapanesan tadi awarang parang uran nuang ati bapa cipta ucarin nai dicipta si padua buang ge pamati patentui minasa atiku lori idi dua ati pasing ke rumah masih di ride cengeng tu dan nasa bisumpulota tu dan nasa Di Sulawesi Selatan, patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau
Oke, kita masih di acara apresiasi budaya lokal. Tentunya masih membahas ini terkait dengan pembahasan kita, sahabat budaya ya, dengan narasumber kita dari teman-teman Universitas Terbuka di Ormawa. Oke, Kakak Fitri dan Kakak Ade, kita masih lanjut lagi ya. Nah, bisa Ki ceritakan contoh kegiatan nyata yang pernah dilakukan di masyarakat? Ayo. Apa, Ade? Kalau program yang sudah dilaksanakan itu waktu di masyarakat itu Anjang Sana ke Panti Asuhan juga, dan ada beberapa program sosial seperti bagi takjil dan apa lagi tuh kemarin ya? Buka bersama. Buka bersama, di iya. kantor. Iya. Itu yang bisa. yang melibatkan masyarakat. Kalau yang Anjang Sana ke Panti Asuhan itu dilaksanakan di Maros kemarin. Iya. Masih sekitaran kampus, dan juga untuk buka puasa dan bagi takjilnya itu masih di area kampus juga, Kak. Oh iya, sebelum itu kalau misalnya ada yang bertanya kenapa Kak UT online tapi ada kampusnya? Iya, kami ada kampus guys. Jadi kalau yang mau berkunjung atau melihat-lihat kampusnya itu ada di Simpang 5 Bandara. Simpang 5 Iya, Bandara Mandai, di. iya, Oh, Mandai. Jadi baru kita tinggal di mana? Di Goa. Mandai ke Goa. Berapa jam itu? Satu jam. Kalau naik motor. Iya. Tapi kalau naik naik ojek online, deh menunggu Ki lagi. Iya, kalau naik bus bisa sampai 2 jam. Deh sana Nadi. Iya. Perjuangan ini, Kak, Perjuangan ini demi luar biasa memang kawan. Teman-teman Ormawa. Perjuangan. Nah, ini apa dampak paling terasa dari kegiatan tersebut baik bagi masyarakat maupun mahasiswa sendiri? Kalau dari mahasiswanya kayaknya kalau kita ini karena lebih merasa terlihat. Iya. Sebelumnya tadi Iya. kan sudah dibahas, kita itu kadang dilihatnya sebagai mahasiswa gaib. Kalau kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat itu kami merasa terapresiasi, bilang oh ini ya ada mahasiswa UT gitu, dilihat sama masyarakat, kemudian turut andil dalam membangun juga kesejahteraan masyarakat. Jadi enak. Untuk kegiatannya kami merekomendasikan untuk warga-warga sekitar Maros yang mau ikut, banyak kok itu kegiatan-kegiatan UT itu dari UT sendiri ataupun organisasi, banyak kegiatan yang terbuka untuk umum, tidak hanya untuk yang di dalam, yang internal saja, tapi yang di luar-luar boleh kok. Iya, begitu Di. Tapi tidak terganggu gitu kah dengan kegiatan perkuliahan dengan kegiatan-kegiatannya? Oh, kalau dari kami mahasiswa sebenarnya tidak, Jika, karena kan pelaksanaan kegiatannya itu kita laksanakan offline, dan pelaksanaan untuk pembelajarannya itu pelaksanaannya online. Dan kalau di UT itu sekarang setiap minggu tutornya itu terbuka sampai 2 bulan, tapi ada batas waktu yang ditentukan dalam satu sesi itu 1 minggu satu minggu sesinya berakhir sesi 1 lanjut lagi seperti itu. Jadi kami lebih masih terpacu dalam waktu begitu kan, tidak yang serta-merta misalnya kuliah semau-maunya seenak-enaknya, tidak guys. Di UT juga itu ada manajerial waktunya. Betul. Jadi memang waktu awal masuk di UT itu memang teman-teman harus memang perkuat manajemen waktunya. Untuk pembelajarannya itu kami dipacu waktu, kemudian melihat juga teman-teman yang bekerja, jadi tidak terlalu panjang seperti konvensional biasa yang 4 bulan perkuliahan. Kami hanya 2 bulan menjalani perkuliahan, tapi ya sangat ekstra lah. Terlihat sangat harusnya lebih profesional untuk mengejar karir dan pendidikan itu tidak tumpang tindih begitu. Oke. Dan bagaimana cara mengubah ide atau diskusi online menjadi aksi nyata di lapangan? Nah, ini yang selalu kami lakukan, Kak, sebenarnya sebagai pengurus. Kalau biasanya ide-ide yang dilaksanakan atau diskusi online yang dilaksanakan secara virtual itu kami bahas dulu programnya. Nah, ini yang nanti akan dilaksanakan ya teman-teman. Nah, ini segini anggarannya. Kita bentuk kepanitiaannya. Kalau kita tidak sempat bertemu, kita bentuk secara online. Kita bahas secara online. Nanti eksekusinya dilakukan offline
offline di Iya. kampus atau di lokasi yang sudah ditentukan. Mm-mm. Iya, dan dari anggota sendiri itu sebenarnya antusias sekali Ji untuk offline Kak. Iya, iya. Iya, walaupun kampusnya jauh dan kami dari berbagai daerah juga, bahkan yang dari Bone, yang dari Sidrap, Iya, Sopeng itu iya. mereka datang semua Mereka ke kampus datang, Di, udah tahu, wah. iya, effort Ki. Effort Iya, dia, kalau iya mau tahu. cari yang effort Anak Ormawa. Iya toh, tidak bisa dipungkiri anak Iya. Ormawa itu pasti yang effortnya itu luar biasa. luar biasa sih. Deh. Oke, apa tantangan terbesar saat menjalankan kegiatan sosial sebagai mahasiswa universitas terbuka? Apa ya? Tantangannya besar itu menggabungkan semua teman-teman teman-teman mahasiswa. yang punya latar belakang itu yang beda-beda. Mm-mm. Ada dari klaster pekerja, ada yang memang khusus di aktivis masyarakat, Iya, yang iya. memang jiwanya menggebu-gebu untuk melakukan kegiatan. Ada juga yang masih sudah berumah tangga, ibu rumah tangga, Iya. bapak Iya, iya. rumah tangga, yang anak-anaknya Iya. sampai ikut juga ke Ormawa, ketemu di Ormawa. Itu yang kami kadang jadi tantangan terbesar. Iya. Kalau harus menggabungkan ini, mengertilah, kita harus mengerti bahwa mereka ini punya kesibukan masing-masing, Iya. tapi ini program harus jalan. Mm-mm. Itu Oke, seperti itu ya. Oke, bagaimana mahasiswa UT ini membagi waktu antara kuliah, pekerjaan jika ada pekerjaannya, dan kegiatan organisasi? Oh Dende, ini Oh, yang Dende. sebenarnya yang bikin kalau dari cerita-cerita teman-teman yang bikin pusing sih sebenarnya, apalagi kalau tidak menguasai manajemen waktu. Iya, iya, iya. Di kuliah di UT itu betul-betul kita belajar tentang kemandirian dan manajemen waktu. Bagaimana Iya, iya. cara supaya bisa kita bagi waktu untuk menjadi mahasiswa, membagi waktu untuk menjadi pekerja, menjadi Iya. waktu untuk menjadi orang tua juga. Apalagi kami ini sebagai mahasiswa organisasi, Iya. dibagi-bagi minta kodong waktu tak dari pagi, apalagi saya pribadi Kak karena Iya. bekerja Uh-uh. pagi sampai siang bekerja Gimana Ki bekerja? di sekolah mengajar. Masya Allah, Iya. iya. Pagi sampai siang mengajar. Kalau ada kegiatan Ormawa dijadwalkan siang supaya teman-teman juga bisa berkumpul. Jadi karena kan kalau pagi biasa masih kumpul nyawa juga Kak. Iya, iya. Nah siangnya itu kita berkumpul di kampus sampai sore. Malamnya kita istirahat. Iya, iya. Kembali lagi seperti itu dan begitu juga siklusnya. Belum lagi kalau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan Iya. di diskusi ataukah tugas online, nah itu yang harus dikerjakan. Jadi betul-betul kita belajar tentang bagaimana manajemen waktu tak harus bagus. Tuh, Iya. keren. tapi pasti itu kalau dengar ini teman-teman yang ada di Pro 4 RRI pasti langsung shock ini. Iya. Sibuknya Iya. ternyata dan Jor-joran ini Fit, jor-joran. Tapi Gitu. tenang teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau gabung di Ormawa atau pasti sudah masuk di lingkup UT Makassar. Nah, sebelum masuk perkuliahan itu sudah ada namanya OSMB, orientasi mahasiswa baru. Di situ memang sudah diajarkan bagaimana kita sebagai mahasiswa UT yang harus memang menguasai lingkup perkuliahan yang ada begitu. Jadi jangan takut teman-teman, sudah ada diajarkannya. Iya, tahu, Wak. Sisa kalian mami yang mengaplikasikannya. Asik. Gitu. Ya, ya, ya. Apa kendala dalam koordinasi antara anggota yang tersebar di berbagai daerah? Kendalanya ini tidak Bermacam-macam. bermacam-macam. Tapi Jaringan. tapi tidak bisa dipungkiri ya Fit, kalau misal kayak seperti itu jaringan, Iya, apalagi iya. di berbagai daerah itu ada teman-teman yang dari Toraja, dari Bone, dari Sidrap. Kendalanya mereka kan karena jarak Kak. Iya, Misal iya. kegiatannya offline di kampus itu mereka kendalanya jarak. Kalau kita kegiatannya online itu terkendalanya jaringan, apalagi Iya, kalau iya. teman-teman yang berada di pelosok daerah. Iya, betul. Kadang ada cerita sudah rapat begitu, dia kirim Iya. mapnya di grup, dia bilang Iya. lagi di atas pohon Kak cari jaringan. Atau ada juga teman-teman yang terkendala dengan waktu karena Iya. mereka selain di daerah ada juga yang bekerja. Nah, itu yang terkendala oleh waktu dan Iya. sebenarnya dibutuhkan ketenaganya Iya, juga. iya, betul. Karena Ini- kan organisasi biar besar, kalau banyak orang tapi tidak ada yang bisa datang, Nggak bisa iya, nggak bisa jalan sama, Ji. bareng, Bu. Susah banget. Susah memang di. Ya, ya, ya. Oke, nah ini bagaimana cara menjaga semangat anggota agar tetap aktif meskipun sistemnya daring, Kak? Kalau menjaga semangat anggota
ya kita sebagai pengurus itu lebih condong memberikan apresiasi lah, apresiasi dalam hal bentuk bagaimana teman-teman meluangkan waktu walaupun cuma di room chat WhatsApp. Kami sangat mengapresiasi teman-teman, terima kasih sudah mau balas komen, mau bantu share-share pamflet yang ada di Instagram sosial media. Itu kami pendekatannya juga itu sangat kekeluargaan lah istilahnya. Maksudnya sambil melihat juga bagaimana ini teman-teman punya kesibukan lain, kami sangat mengapresiasi teman-teman kalau ada kesibukan terus meluangkan waktu untuk Ormawa itu sekecil apapun. Terima kasih banyak. Iya tahu, I love you. Sarang Deh bahagia atau itu kalau misalkan memang betul-betul ada waktunya di. Iya, betul. Kayak tunggu pacar. Iya lagi, iya betul. Kayak tunggu pacar kalau yang lagi single. Kalau yang masih yang belum menikah. Iya. Oke, apakah dukungan dari kampus atau pihak lain sudah cukup untuk menunjang kegiatan organisasi? Alhamdulillah kalau dari pihak kampus itu selalu support Kak. Ya baik support materi, support dukungan secara verbal moral selalu. Alhamdulillah kami merasa cukup. Tapi kalau memang ada pihak lain yang mau membantu kami dalam bentuk sponsorship di setiap kegiatan, itu kami merasa bersyukur sekali. Apalagi ini Ormawa sudah berjalan 1 tahun Kak. Di bulan Maret kemarin kami merayakan itu 1 tahunnya di kampus. Iya tahu. Dan betul-betul karena Ormawa ini merupakan organisasi yang pertama yang diresmikan oleh Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan di pusat. Jadi kami betul-betul harus jor-joran ini kegiatan, harus memperkenalkan ini kepada mahasiswa yang lain. Harus memang terlihat. Iya, eksistensinya Ormawa itu harus terlihat oleh mahasiswa yang lain. Apalagi kalau di kampus-kampus konvensional, kalau kita ketemu Miko dong, misal hadir ki bazar atau lagi bincang-bincang sama teman kampus yang lain. Di mana kok kuliah? Di UT. Oh, yang kampus online di. Iya. Apa itu kegiatan mahasiswamu di sana? Jangan pandang remeh, Bos. Ini ketuanya bicara. Kasih bukti. Iya, jadi saya biasa kasih lihat ini anunya Ormawa, Instagramnya apa? Ormawa. Iya tahu. Sebut Kak, Instagram Ormawa. Iya apa nama Instagramnya? Ormawa_UT Makassar, follow. Oke. Apa Ormawa _UT Makassar. UT Makassar. Oke, sip. Apa nilai atau pelajaran penting yang didapat dari terjun langsung ke masyarakat ini, Kak? Nilai yang kami mendapat nilai moral yang sangat bermanfaat dan juga sangat berguna, terlebih lagi untuk teman-teman yang mungkin latar belakangnya memang kerja 24/7, yang tidak bersosialisasi, sangat tertutup sekali, yang jadi katanya itu introvert. Kalau terjun langsung ke masyarakat itu mereka lebih aware lah ke lingkungan sekitar, sosialisasinya, kemudian keakrabannya, kemudian bagaimana mereka juga bisa melihat diri mereka sebagai mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Karena kadang mereka itu bisa dilihat ya, kalau kita kumpul-kumpul bareng masih ada, bukan tidak ada, masih ada anggota yang belum bisa membawa diri. Walaupun sudah lama di organisasi Ormawa UT Makassar ini sekitar 1-2 tahun, tapi ya masih terlihat lah kakunya bagaimana. Jadi kalau mereka lebih rajin ikut yang kegiatan-kegiatan yang langsung memang tertuju ke masyarakat itu, alhamdulillah impactnya ke mereka itu lebih aware, internalnya, eksternalnya. Alhamdulillah kelihatan. Terasa sosialnya nih, Fit. Iya. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih. Jadi apa pesan tak untuk mahasiswa UT lain agar tidak hanya aktif di ruang online tapi juga di dunia nyata? Kalau pesan untuk teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa UT di luar sana yang belum bergabung di Ormawa, nanti setelah kita buka pendaftarannya, jor-joran ke semua, ayo gabung di Ormawa, dan kita akan rasakan bagaimana berkegiatan di kampus secara langsung. Karena tidak
ini hanya mahasiswa-mahasiswa pilihan sih sebenarnya Iya kalau dong. saya bilang ya, karena banyak sekali orang yang mau mendaftar di Ormawa, tapi mereka terkendala oleh jarak dan waktu. Bukan terkendala sama dana. Kalau dana Kak, kalau dibilang dana kalau orang berorganisasi itu harus rela berkorban itu Asli, sih. betul, Dana, betul, transportasi apa harus rela berkorban itu. Namanya kita cinta ya Iya. pasti harus bereffort. Iya tahu. Iya. Iya, di sisi lain alhamdulillahnya ini kalau untuk soal dana kampus sangat support Iya, Kak. support Itu sekali. yang menjadi rasa syukur yang besar sekali untuk Ormawa bahwa kalau ada kegiatan garda terdepan untuk penggalangan dana atau pencarian dana itu adalah Kampus, iya, Kampus. sponsorship utama. Oke lah, kampus. Love you. I love you. Oke, kalau gitu karena kita udah di penghujung acara jadi kita harus tuntaskan sampai di sini. Semoga Kak Ade, Kak Fitri ini makin sukses selalu, Amin. jaya selalu Ormawa, Amin, dan amin, tentunya makin semangat mendukung yang namanya organisasi Ormawa ya. Oke, kalau gitu kita beri aplaus yang meriah dong. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya, Assalamualaikum, Kak. sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Dadah.